Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila Farah dengan nomor induk 121208000 dari program studi pendidikan kimia kelas 2. Di sini saya akan mempresentasikan paper yang berjudul metode parenting 7x3 berbasis teori perkembangan Elizabeth Bacon. Pembahasan yang pertama yaitu asuh. Setiap anak tentunya mempunyai hak untuk mendapatkan pola asuh yang baik agar untuk kembangnya dapat berkembang dengan baik. Maka dari itu sangat diperlukan metode parenting yang tepat dalam proses perkembangan. Ada banyak metode parenting yang dapat dilakukan oleh para orang tua untuk menunjang tumbuh kembang anak. Cara mendidik anak yang tepat akan mempengaruhi terhadap tumbuh kembang anak. Banyak sumber yang dapat digunakan untuk mencari metode mengenai cara mendidik anak mulai dari buku, internet, atau berkonsultasi secara langsung kepada pakarnya. Salah satu pakar psikologi perkembangan bernama Elizabeth Bacon telah banyak menjelaskan dalam buku-bukunya mengenai proses tahap perkembangan pada anak, mulai dari masa pranatal atau dalam kandungan hingga masa lanjut. Seorang khalifah keempat sekaligus sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ali bin Abi Thalib, juga telah memberikan rumusan dalam mendidik anak dengan rumus rujukan. Bagian ini memiliki tujuan untuk memberikan pengetahuan mengenai metode parenting 7x3 yang berbasis pada teori perkembangan Elizabeth Bacon. Pendahuluan. Setiap orang tua tentunya menginginkan segala hal yang terbaik dari anak untuk anaknya. Seorang anak juga memiliki hak untuk mendapatkan pola asuh yang baik dari orang tua. Maka tidak heran banyak orang tua yang mencari informasi mengenai metode pola asuh yang baik untuk anak. Sikap orang tua terhadap anak akan mempengaruhi bagaimana sikap anak terhadap orang tua. Jika orang tua menginginkan, hubungan orang tua dan anak akan jauh lebih baik ketimbang bila sikap orang tua tidak positif. Sayyidina Ali bin Abi Thalib telah merumuskan metode parenting 7x3 ini. 7 tahun pertama dengan pemasukan, 7 tahun kedua dengan ketegasan, dan 7 tahun ketiga dengan musyawarah. Metode parenting 7x3 ini dapat kita jadikan pedoman dalam mengasuh dan menunjang perkembangan anak. Metode yang saya gunakan dalam menulis paper ini yaitu metode kualitatif literatur dengan mengkaji beberapa sumber dari artikel, buku, dan jurnal yang berhubungan dengan parenting. Sumber diambil dari Google Scholar. Hasil. Sayyidina Ali tadi telah merumuskannya tentang metode parenting 7x3 dengan tujuan kelanjutan, tujuan kedua ketegasan, dan tujuan ketiga musyawarah. Nah, metode parenting 7x3 ini dapat dijadikan pedoman dalam mengasuh dan menunjang perkembangan anak. Metode parenting 7x3 ini dapat dijadikan pedoman dalam mengasuh dan menunjang perkembangan anak. Periode 7 tahun pertama yaitu usia 0 hingga 7 tahun. Berdasarkan teori Hillel, pada rentang usia 0 sampai 7 tahun ini, anak berada pada masa newborn, babyhood, early childhood, dan later childhood. Pada rentang usia 7 tahun pertama ini, anak lebih cenderung memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan meniru sikap maupun ucapan orang yang berada di sekitarnya. Khalifah Ali bin Abi Thalib pada periode 7 tahun pertama ini menganjurkan para orang tua untuk mendidik anak dengan memperlakukan mereka layaknya seorang raja. Nah, maksud dari raja di sini itu dengan melayani anak disertai sikap lemah lembut, tulus, dan sepenuh hati. Salah satu contohnya itu ketika anak melakukan kesalahan, baik kesalahan besar maupun kecil, para orang tua patutnya untuk bersabar menghadapinya. Nah,
sikap sabar ini juga akan diterapkan para anak ketika anak menghadapi hal yang sama. Periode 7 tahun kedua pada rentang usia 7 sampai 14 tahun. Berdasarkan teori Hirloff, pada rentang usia ini anak berada pada masa later childhood, puberti, dan remaja. Pada rentang usia 7 sampai 14 tahun ini, anak sudah mulai dituntun mengenai kewajiban karena pada masa later childhood, anak sudah mulai mengenal tentang kewajiban dan konsekuensinya ketika kewajiban itu tidak dilaksanakan. Menurut Khalifah Ali bin Abi Thalib, pada periode 7 tahun kedua ini perlakukanlah anak seperti tawanan. Maksud dari tawanan di sini dengan mengenakan beberapa aturan yang berisi larangan dan kewajiban. Namun di samping itu, hak anak juga tetap terpenuhi dengan baik. Salah satu contoh mengenalkan kewajiban yaitu melaksanakan sholat 5 waktu. Berikan juga penjelasan mengenai konsekuensi jika sang anak tidak melaksanakan kewajiban sholat 5 waktu itu. Berikan juga reward atau apresiasi kepada anak agar anak terus terdorong untuk melakukan hal-hal yang baik. Periode 7 tahun ketiga pada rentang usia 14 sampai 21 tahun. Berdasarkan teori Hirloff, periode 7 tahun ketiga ini anak berada pada masa remaja dan masa dewasa awal. Pada masa remaja, anak sedang berada pada waktu peralihan dari usia kanak-kanak menuju dewasa awal. Dan pada masa dewasa awal ditandai dengan melepaskan diri dari ketergantungan terhadap orang lain, terutama dari orang tua, baik secara ekonomi, psikologis, maupun psikologis. Pada periode 7 tahun terakhir ini, anak sudah mulai memasuki masa akhir tadi. Khalifah Ali bin Abi Thalib menganjurkan para orang tua untuk memperlakukan anak sebagai sahabat, agar anak dapat terbuka dalam apapun. Pembahasan. Seperti ungkapan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup bukan di zaman. Ungkapan ini sangat sesuai dengan metode 7x3 yang telah dijelaskan di atas, bahwa anak akan terus berkembang sesuai dengan zamannya. Kata ini juga bersifat dinamis dan selalu berkembang. Sehingga metode dalam mendidik anak pun harus menyesuaikan dengan kondisi anak yang sedang dihadapi maupun juga yang akan dihadapi. Kesimpulan dari kajian ini adalah metode parenting yang baik akan menentukan tumbuh kembang anak yang baik pula. Maka dari itu, perlu diperhatikan metode pola asuh atau parenting mana yang akan digunakan dalam masa tumbuh kembang anak. Sesuaikan juga usia anak dengan cara mendidik anak, sehingga hak dan kewajiban anak dapat terpenuhi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.